Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramanda, Ibunda, Rakanda, Ayunda, pelatih Kopila yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang, berdiskusi tentang kaitannya kegiatan yang dilakukan oleh anggota didik kita. Sebelumnya saya buka dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ramanda Ibunda yang berbahagia, pada kesempatan hari ini ada yang perlu kita bincangkan. Apa itu syarat kenaikan tingkat? Syarat kenaikan tingkat di dalam kepanduan Hizbul Wathan itu di masing-masing golongan. Untuk golongan atfal ada syarat kenaikan tingkat, ada 3 tingkatan yang sudah dipersiapkan oleh Kuartir Pusat. Ini bukunya. Syarat kenaikan tingkat untuk melatih 1, 2, dan 3. Untuk melatih 1 ada 14 poin mata ujian. Kemudian melatih 2 ada 15 poin. Melatih 3 ada 23 poin. Jadi kalau dia bisa menyelesaikan, anggota didik kita hafal bisa menyelesaikan, itu berarti dia bisa menyelesaikan 52 mata ujian. Syarat kenaikan tingkat. Sebelum masuk di sini, mestinya anggota yang akan mengikuti kegiatan HW harus sudah dikukuhkan dulu sebagai calon anggota kepanduan Hizbul Wathan. Bisa dari mulai atfal, bisa mulai pengenal, kemudian bisa mulai penghela, bahkan mungkin baru pertama kali masuk langsung penuntun, sudah bisa dilaksanakan. Untuk itu syarat kenaikan tingkat ini merupakan pelaksanaan kurikulum perjenjangan yang bukunya sudah tersedia di Kuartir Pusat. Kurikulum yang di sini sudah muat apa yang saya sampaikan tadi, SKT Atfal, SKT Pandu Pengenal, SKT Pandu Penghela, dan SKT Penuntun dalam satu buku. Tetapi untuk satu anggota mestinya harus memiliki buku atau pedoman syarat kenaikan tingkat. Mengapa dibuat 3 kelompok syarat kenaikan tingkat? Memang untuk memberikan kesan bahwa betul-betul Hizbul Wathan itu melaksanakan tugasnya sebagai seorang yang mengembangkan kepanduan Islami, itu betul-betul bisa kita rasakan dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini yang kadang-kadang ditinggalkan oleh para pelatih Kopila. Sekarang yang pertama, 1 dulu masalah cakapan. Saya mau berbicara hari ini pengenal, dan nanti akan saya peragakan. Untuk pertama kali yang saya hadirkan, saya punya rekan ini, walaupun peragaannya nanti saya anggap ini seorang calon anggota
pandu pengenal yang hari ini nanti akan kita sampaikan sampai sedetail-detailnya. Silakan untuk peraga. Maksudnya, saya perkenalkan ini anggota pandu pengenal yang hari ini akan saya pakai untuk melaksanakan kegiatan scouting kepanduan Hizbul Wathan. Yang pertama, pakaian yang dia pakai ini semestinya tidak serta-merta sudah ada tempelannya. Ya. Tempelan-tempelan ini harus kita mulai bed itu dipasang pada waktu dia dikukuhkan. Sekarang ini masih calon, jadi belum ada tanda apapun yang dipakai di lengan maupun di dadanya. Itu betul-betul awal dari mulai pertama kali calon anggota pandu pengenal ini masih polos. Ada yang punya pendapat harus kita laksanakan dari mulai dia memakai bajunya, memakai celananya, memakai ikat pinggangnya, ya, dan seterusnya. Itu ada yang dengan cara demikian. Tapi yang sekarang akan saya sampaikan langsung kepada pertama kali dia diterima sebagai calon anggota, yaitu dengan kita memberikan tanda bahwa calon anggota ini berada di wilayah kuartir wilayah daerah istimewa Yogyakarta, yang akan saya sematkan. Badge-nya ada di lengan sebelah kanan. Bisa diperhatikan. Jadi kalau dalam pelantikan, pengukuhan ini harus praktis. Pasang. Kemudian dia ada di wilayah Kota Madya Yogyakarta. Ini juga kita pasangkan karena ini akan menunjukkan setelah dipasang, kemudian ditambah dengan tanda pelantikan umum yang nanti dipasang ini di sebelah kiri. Kemarin sudah saya sampaikan kenapa di kiri, karena di kiri adalah jantung. Selama jantung masih berdetak, lambang Hizbul Wathan masih menempel pada dada sebelah kiri. Nah, setelah ini baru kita kukuhkan. Dia menjadi masih calon juga, calon anggota. Karena apa? Dia belum menempuh SKT lah. Pertama kali SKT yang harus ditempuh ya adalah ini pengenal purwa. Ya. Pengenal purwa ini diberikan kepada yang bersangkutan, anggota ini, bahwa nanti untuk diselesaikan. Ada berapa poin SKT pengenal? Ada 24 poin mata ujian. Siapa yang menguji syarat kecakapan kenaikan tingkat? Yang menguji bisa langsung pelatih Kopillah, bisa asisten pelatih Kopillah, bisa dewan penggalang atau dewan pasukan, ya penggalang, dewan pengenal dan dewan pasukan yang bisa ikut menguji kenaikan tingkat. Ya. Ada berapa tadi? 24 mata ujian. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, 24 mata ujian ini di tengahnya ada catatan. Catatan usaha berbuat kebajikan. Bisa ini satu lembar ini diisi satu kebajikan yang dia lakukan selama dia menempuh SKT. Nah, disiapkan ada 2 lembar. 2 lembar ini bisa diisi berapa kali, silahkan. Kemudian sambil menempuh syarat kenaikan tingkat, bisa menempuh syarat kecakapan pandu. Yang nanti kecakapan pandu itu akan kita sampaikan selanjutnya nanti. Ya. Oke, untuk pandu pengenal sudah paham, ini sudah dimulai. Kemudian dalam kelompok
pengenal sudah jelas regu. Ini ada dua pendapat. Kalau sebelum Hizbul Waton dilebur tahun 60, itu seingat saya yang memimpin Pandu Pengenal itu adalah pemuka regu. Tetapi ada yang memperingatkan saya, itu bukan pemuka tapi pemimpin. Oke lah, kita sementara menggunakan pemimpin Pandu Pengenal atau pemimpin regu. Jangan menggunakan ketua regu, ya, karena ketua regu ini sudah dipakai oleh organisasi lain. Jadi kita menggunakan pemimpin regu. Nah, ini pemimpin regu. Kalau sekarang pemimpin regu ini dasarnya adalah dia sudah dikukuhkan, maka dia harus diberi atribut, yaitu tangan leher yang dia pasangkan. Pada waktu dia dikukuhkan, ini pada waktu mengalungkannya ada pesan-pesan. Saya titipkan Hizbul Waton kepadamu, laksanakan dengan sebaik-baiknya latihan, ya, dan tempurlah dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah dikukuhkan, dia dikelompokkan untuk mencari. Katakanlah ini sudah ditentukan bahwa dia masuk menjadi kelompok regu Garuda. Nah, ini akan saya sematkan tanda regunya supaya nanti kaitannya dengan urutan dia menempuh SKT itu betul-betul bisa dilaksanakan. Di sebelah ya, ini tanda regunya. Ya, tanda regu dia sudah pakai. Ya. Kemudian kelengkapannya harus diberikan juga. Pakai baret. Pemakaian duk dan baret juga dengan diakhiri pengucapan janji. Masih belum, karena ini sebagai pemimpin regu, nah, saya serahkan bendera regu. Bendera regu ini saya serahkan untuk setiap saat latihan. Itu regunya kebetulan Garuda sama dengan yang kita sematkan di sebelah kiri. Mulai saat inilah dia akan menempuh. Masih kurang, dia harus memakai tanda jabatan. Tanda jabatannya adalah sebagai pemimpin regu. Sudah lengkap. Anggota pemimpin regu yang memegang bendera regunya, di lengan kirinya ada tanda regunya, sudah lengkap. Ini kalau secara internasional ini masih calon anggota regu pengenal kalau di HW. Masih calon, kenapa? Karena dia belum selesai kenaikan tingkatnya. Kalau dia sudah selesai, sekarang katakanlah dia sudah selesai, kemudian dia harus dilantik, ya dilantik. Dia ragu, kemudian dia sudah selesai SKT-nya, pegang, kemudian dilantik juga menggunakan tanda pelantikan. Nah, dia naik sebagai pengenal Purwa. Ya, mestinya ini namanya kemarin Telingset jadi belum dipakai namanya. Nah, ini setelah dilantik, setelah mengucapkan janji, dia sudah lulus tadi pengenal Purwa, maka dia statusnya adalah sebagai anggota kepanduan. Andai kata
Hizbul Wathan bergabung kepada Internasional Kepanduan Islamic Scouting, kita bisa daftarkan anggota yang sudah dikukuhkan, sudah dilantik menjadi anggota internasional. Ini kalau kita sudah bergabung, mudah-mudahan dalam periode ini Hizbul Wathan bisa bergabung ke Islamic Scouting. Kemudian siapa tadi yang melantik? Oh bukan, siapa yang menguji tadi? Satu, bisa pelatih qabilah, bisa asisten pelatih, bisa orang tua dari adik ini, ya, bisa orang tuanya, dan bisa juga orang yang punya ahli. Ya, yang punya ahli apa? Dalam SKT kan sudah jelas ada berapa syarat tadi? Nah, SKT-nya ada 24. Ya, jadi pelatih qabilah membentuk tim penguji SKT. Nah, tim penguji inilah yang nantinya bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk sementara silakan duduk dulu. Amanda ibunda yang berbahagia, bahwa kegiatan yang kaitannya dengan kenaikan tingkat ini yang kami pesankan, bahwa yang pertama bentuk tim, ya, dibentuk tim penguji inilah yang nantinya akan menyelesaikan. Jadi jangan semuanya dilakukan atau dilaksanakan oleh pelatih qabilah sendiri, jangan. Tapi kalau bisa membentuk tim, katakanlah punya guru agama, ya, punya guru agama, ya, dia diserai yang itu ada kaitannya dengan agama. Itu kalau di AUM, ya. Kalau ini qabilah di luar itu, bahkan yang ada anggotanya mereka sudah tidak bisa mampu sekolah lagi, tetap kita tampung untuk menjadi anggota kepanduan. Jadi kaitannya dengan SKT ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena mau tidak mau perjalanan kegiatan kepanduan ini adalah bisa terlaksananya syarat kenaikan tingkat dan mendapatkan tanda kenaikan tingkat. Tanda kenaikan tingkat ini memang betul-betul merupakan dambaan bagi seorang anggota. Seorang anggota yang nantinya ya betul-betul bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian di samping SKT tentu saja nanti ada naik tingkat lagi untuk yang kedua, yaitu pengenal Purwa. Pengenal Madya. Itu ada 23 mata ujian. Kemudian diselesaikan lagi pengenal utama. Ya, pengenal utama itu ada 19 mata ujian. Jadi nanti tanda yang dipasangkan tadi dipasang semua, ada Purwa, ada Madya, ada utamanya. Bukan hanya itu sebenarnya, nanti masih banyak lagi yang harus diberikan oleh mereka yang betul-betul aktif dalam kegiatan kepanduan ini. Jadi jangan sampai hanya berhenti karena tidak ada yang membantu, tidak ada yang bisa melaksanakan kenaikan tingkat, kemudian tidak ada yang menguji, ya, kekurangan waktu dan sebagainya. Itu kadang-kadang alasan-alasan klasik yang sebenarnya itu bisa kita tangani bersama kalau pelatih qabilah itu membentuk tim untuk menguji kenaikan tingkat. Kemudian tadi anggota yang sudah dilantik tadi sambil menempuh SKT juga bisa menempuh SKP. SKP itu syarat kenaikan, ya, syarat kecakapan pandu.